bahwa salib adalah tempat pertukaran ilahi, bukan tempat penderitaan. Di atas kayu salib terjadi pertukaran dosa dan kebenaran. Kita dibenarkan, kita orang benar, sehingga hiduplah seperti orang benar, sebagai orang benar, bukan sebagai orang berdosa. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini kita mau mengingat bahwa Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib. 2 hari lagi Jumat Agung, dan saya mengajak di renungan pagi ini mengingat perbuatan Yesus di atas kayu salib. Saya menyebut salib bukanlah tempat penderitaan, tapi salib adalah tempat pertukaran ilahi. Tuhan bertukar tempat di kayu salib dengan saudara dan saya. Kita yang harusnya ada di sana, tapi Tuhan menggantikan tempat kita supaya kita mengalami pertukaran ilahi. Pertukaran apa? Yang pertama saya mencatat pertukaran dosa dan kebenaran. Saya ulang, pertukaran dosa dan kebenaran. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ada pertukaran dosa dan kebenaran. Dosa kita ditanggung di atas kayu salib dan Yesus memberikan kita kebenaran. Dalam teks lain dikatakan Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa lalu mencurahkan dosa kita kepadanya. Sebagai dampaknya Allah memberikan berkat yang menjadi miliknya, kebenaran yang menjadi miliknya, menjadi milik kita. Ingat satu kali ahli Taurat orang Farisi melempar wanita yang kedapatan berdosa, kedapatan berzina di kaki Yesus, melempar kepada Yesus. Lalu hendak mencoba Yesus, apa yang akan Yesus perbuat? Karena hukum Musa mengajar bahwa jika ada wanita ketangkap berzina, maka dia harus dirajam. Dan Yesus menulis di tanah. Setelah Yesus menulis di tanah, Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berdosa, silahkan lempar duluan. Alkitab berkata mulai dari yang tua semuanya pergi. Dan akhirnya semua pergi. Tinggal Yesus dan satu wanita berdosa ini. Lalu Yesus berkata kepada dia, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pembebasan Yesus lakukan buat wanita ini. Wanita ini adalah bagian dari apa yang akan ditebus Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita tahu akhirnya wanita ini mengakhiri hidupnya dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, melayani di panti jompo dan mati tua dalam kebenaran Yesus, percaya Yesus, melayani Yesus. Di kayu salib ada pertukaran. Pertukaran apa? Dosa dan kebenaran. Dosamu ditanggung di atas kayu salib, sekarang kita orang benar. Karenanya melangkahlah sebagai orang benar, berkatalah sebagai orang benar, berpikirlah sebagai orang benar. Salib adalah tempat pertukaran ilahi. Lalu saya mencatat yang kedua, salib adalah tempat pertukaran kutuk dan berkat. Di dalam Galatia 3 ayat 13-14 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita di kayu salib, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain melalui Kristus Yesus, supaya berkat Abraham sampai kepada kita. Di kayu salib ada pertukaran. Yesus menjadi miskin di atas kayu salib. Alkitab berkata supaya kita menjadi kaya karena kematiannya di atas kayu salib. Dan Alkitab menggambarkan hal ini di padang gurun ketika bangsa Israel bersungut-sungut dan kemudian berkata bahwa percuma kami ada di sini, tidak ada air, tidak ada makanan. Lalu kemudian Allah murka dan kemudian ular berbisa memagut mereka dan beberapa orang Israel mati. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, kalau kita lihat di Bilangan 21 ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Kemudian
Ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga, itu tetaplah ia hidup. Gambaran salib bahkan telah dinubuatkan di perjanjian lama dalam kisah ular tembaga ini. Barang siapa melihat kepada ular tembaga yang ditaruh di atas tiang, ini gambaran kematian Yesus. Barang siapa memandang pada salib, dia menerima berkat, bukan menerima kutuk. Dan orang Israel yang dipagut ular, jika melihat kepada ular tembaga itu, maka ia dipulihkan, ia disembuhkan. Salib mengubah kutuk jadi berkat. Salib membuat pertukaran kutuk menjadi berkat. Percayalah di hidupmu hari ini, apapun tantangan masalahmu, di hidupmu bukan ada kutuk, tapi ada berkat. Sehingga engkau percaya di ujung masalahmu bukan kehancuran, di ujung masalahmu bukan sesuatu yang membuat hidupmu jadi berantakan. Di ujung masalahmu ketika engkau memandang kepada salib, ada mujizat, ada berkat, ada jawaban doa. Salib adalah tempat pertukaran ilahi, bukan tempat penderitaan. Kemudian saya mencatat salib adalah tempat pertukaran kematian dan kehidupan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Salib adalah tempat pertukaran dari kematian kepada kehidupan. Setelah kita mati, masih ada kehidupan berikutnya. Kita tidak mengalami kematian kekal, tapi kita mengalami kehidupan yang kekal setelah kematian. Tahu dari mana? Bahkan kisahnya digambarkan ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Setelah kematian ada kebangkitan dan Lazarus hidup. Ini adalah sebuah gambaran ketika ada Yesus, ada salib Yesus di hidup kita. Kita tidak mengalami kematian kekal, tapi kita mengalami hidup yang kekal. Jadi pagi ini apa yang kita perlu renungkan tentang salib dan menjadi berkat buat kehidupan kita hari ini. Yang pertama, kita sadari bahwa salib adalah tempat pertukaran ilahi, bukan tempat penderitaan. Di atas kayu salib terjadi pertukaran dosa dan kebenaran. Kita dibenarkan, kita orang benar, sehingga hiduplah seperti orang benar, sebagai orang benar, bukan sebagai orang berdosa. Yang kedua, salib pertukaran antara kutuk diubah jadi berkat. Di kayu salib kita melihat ada pertukaran berkat. Di atas kayu salib pertukaran kematian dan kehidupan. Pagi ini biarlah menyambut Jumat Agung, kita boleh bersyukur akan salib Yesus. Kita boleh ada sebagaimana kita ada karena salib Yesus. Kita boleh hidup hari ini karena salib Yesus. Bahkan kita boleh menikmati anugerah dan kasih karunia-Nya karena salib Yesus. Mari kita ambil waktu mengucap syukur buat firman Tuhan. Ambil waktu untuk merenungkan apa yang Tuhan katakan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau sampaikan pagi ini. Kami diingatkan kembali menuju Jumat Agung. Kami diingatkan kembali salib adalah tempat pertukaran ilahi. Kami imani di hidup kami tidak ada lagi dosa, tapi di hidup kami yang ada kebenaran Tuhan. Buah-buahnya adalah kebenaran. Kami hidup dalam kebenaran. Kami berkata-kata dalam kebenaran. Kami melangkah merasa dalam kebenaran. Sehingga kebenaran itu menetap dalam hidup kami. Dan di kayu salib kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau mengubah kutuk jadi berkat. Di hidup kami bukan ada kutuk tapi ada berkat. Dan di atas kayu salib Engkau mengalahkan maut. Kematian diubah menjadi kehidupan. Setelah kehidupan di bumi ini, kami percaya kami tidak mengalami kematian kekal, tapi kami mengalami kehidupan yang kekal. Bersyukur Tuhan Yesus, pagi ini ingatkan setiap kami. Berkati anak-anak-Mu, jamah setiap pribadi, lawat setiap pribadi. Pulihkan, sembuhkan, berkati. Tidak ada yang tidak dijawab doanya dikabulkan, doanya didengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saya beriman ada pertukaran ilahi di kayu salib sehingga hidup saya jadi lebih baik. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu.
Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you.